Dulu wartawan mereka itu datang dari Thailand. Jadi di Thailand mereka punya stasiun pemancar, itu datang ke pesantren kami, Ma'had Darus Sunnah. Ingin tahu pendapat Imam Besar Istiqlal, dan tahu sendiri Imam Besar Istiqlal mengatakan Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah itu agama sendiri. Nah ini kata-kata dia. Ini masih mending. Dia mengatakan saya wali. Ini yang diambil oleh Maulana Muhammad Ali, gelarnya Maulana ya, saya tidak memaulanakan dia ya. Muhammad Ali, dia menulis buku dalam bahasa Inggris dan dia mengutip teks ini, bahwa guru saya Mirza Ghulam Ahmad hanya mengaku sebagai wali. Tapi saya buka-buka itu bukunya Muhammad Ali, di belakangnya apa? Sama persis seperti yang mau kita kutip di sini. Wali dapat wahyu nggak? Wali diutus nggak? Ada nggak wali diutus? Yang diutus apa? Nabi atau Rasul? Rasul. Coba kita lihat. Nah ini kalimatnya. Wa inni ursiltu min Rabbi. Aku diutus dari Rabbku, oleh Rabbku, Tuhanku. Coba kalimatnya. Nabi gak pernah ngomong gini loh Pak ya. Bikulli quwwatin wa barakatin wa izzatin. Dengan semua kekuatan, keberkahan dan kemuliaan. Itu kalau dicek di bagian bawahnya, dia masih ngomong. Nabi nggak pernah ngomong gitu. Apa kata dia? Doaku mustajab, doaku mujarab, doai dawaun mujarab, kata dia. Ayuhan nas, ya, doaku ini doa yang mujarab. Kalimatnya muncul. Jadi di bawah ini dia mengatakan doaku adalah obat mujarab. Makanya di sana itu pasir tanah yang diinjak oleh Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai tanah yang kita aja mau Madinah nggak gitu-gitu amat ya. Kita hormat Pak. Imam Nawawi mengatakan jika kamu sampai di Madinah maka bayangkanlah kemuliaan tanah Madinah, karena tanah Madinah diinjak oleh makhluk paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Jangan salah adab di sana. Kenapa? Tanah itu diinjak oleh makhluk paling mulia. Ente siapa? Kata Imam Nawawi. Jangan sembarangan meludah. Jangan sembarangan buang air kecil. Jangan sembarangan bermaksiat. Karena maksiat di tanah suci lebih besar efeknya daripada maksiat di sini. Contoh begini aja. Orang kalau tengkar di luar itu biasa Pak, tapi tengkar di masjid takut Pak ya. Takut dosanya. Ini baru masjid, ini bukan masjid yang ditahbis oleh Rasulullah SAW. Apalagi tanah yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Ibnu Ummi Maktum meminta Nabi untuk meresmikan rumahnya, kemudian sholat, meresmikan musola di rumahnya. Apa kata Nabi? Di mana kamu ingin aku menginjak rumahmu? Akhirnya ditunjukin di sini, di sudut ini wa Rasulullah. Sudut itu yang kemudian jadi musolanya Ibnu Ummi Maktum. Adakah musola yang lebih mulia daripada musola yang diinjak oleh kaki Rasulullah SAW? Namun antum gak usah khawatir. Nabi SAW mengatakan tuba liman ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani, wa liman ra'a man ra'a. Ibnu Hibban dan Ahmad dan lain-lain mengatakan diulang sampai 7 kali, kalau mau sampai 1000 kali. Beruntung orang yang memandangku dan beriman kepadaku wa amana bi. Beruntung orang yang tidak ketemu aku tapi memandang sahabat yang melihatku. Beruntung orang yang melihat sahabat yang melihatku. Beruntung orang-orang yang melihat tabi'in yang melihat sahabatku. Terus. Maka kalau mau mendapatkan keberuntungan itu, man ra'ani. Carilah guru yang punya silsilah keguruan kepada Rasulullah SAW. Lebih syukur lagi kalau dia punya nasab kepada Nabi dan punya ilmu kepada Nabi. Makanya ayah Buya Hamka, Abdul Karim namanya, ditanya, lebih afdol, lebih mulia kiai atau habib? Apa jawaban beliau? Kalau habib gak alim, kiai yang lebih mulia. Kenapa? Ulama warasatul anbiya. Gak ada dikatakan turunanku, pewarisku, gak ada. Yang ada ulama pewarisku. Namun kata beliau, kalau si habib itu alim, maka dia dua dapat
dua keafdalan. Di darahnya mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di jawanya mengalir ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba, ini orang mulia sekali. Namun susah Pak nyari yang begitu ya. Al-Habib Al-Jami' kita nyebutnya, Habib yang jami', menggabungkan antara damur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata dia, kata-kata dari Mirza Ghulam Ahmad. Jadi nggak ada wali Pak di NU Muhammadiyah, nggak ada wali di kalangan Jamaah Tabligh, di Salafi, di kalangan siapapun. Yang ada bagi dia cuma di kalangan Ahmadiyah. Ini teksnya ya, dia ulang-ulang di situ. Dan masya Allah, berani sekali ngomong begini. Karena dia mengaku jadi Rasul, maka di kitab ini dia mengatakan sebuah kalimat yang saya juga agak bukan merinding ya, gergetan gitu Pak. Bacanya gergetan. Apa kata dia? Nabi sebelum dimi'rajkan, apa yang terjadi? Dadanya dibelah, dibersihkan, dan dia mengatakan jiwaku dibersihkan oleh nur hikmah. Gitu dia ngomong ya. Siapa yang gak akan terpedaya oleh kalimat-kalimatnya? Makanya wajar kemudian Mirza Ghulam Ahmad disucikan oleh pengikut-pengikutnya, dianggap sebagai ini ursiltu, aku diutus. Jelas Pak kalimatnya. Seorang wali gak pernah mengatakan aku diutus. Coba kita cek. Waliullah yang disepakati itu Imam Junaid Al-Baghdadi, wafatnya 287 atau 89 Hijriah. Imam Junaid tidak pernah mengatakan aku diutus. Oke, itu zaman abad ketiga Hijriah. Kita langsung saja ke Hasan Al-Basri, murid dari Ali bin Abi Thalib. Pernahkah beliau mengatakan aku diutus? Gak pernah. Apa kata beliau? Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, dari kebusukan hati, kekotoran, dialah orang munafik. Merasa gak munafik itu munafik Pak. Jadi ini sekarang jualan politik kan jualan-jualan itu, jualan suci ya. Sekarang politik kita betul-betul ganas, menggunakan ayat-ayat, menggunakan simbol-simbol agama. Sama aja dua kelompok ini ya. Antum diharap bijak aja ya, diharap bijak. Semoga perseteruan cepat berlalu. Tanggal 17 segera datang lah ya. Ini Imam Hasan Al-Basri dinukil oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, siapa yang mengatakan dirinya terpelihara, terjaga dari kemunafikan, dialah munafik. Dan disebutkan seorang tabi'in mengatakan oleh Imam Bukhari, aku ketemu puluhan bahkan ratusan sahabat Nabi, tidak ada satupun mengatakan ana ala imani Jibril, aku levelnya seperti imannya Jibril alaihissalam. Nggak ada yang ngomong gitu. Tapi apa kata Mirza Ghulam Ahmad di buku ini? Dia mengatakan, siapa sekira wahyu itu sudah berhenti, wahyu nggak berhenti. Nah, dia ngomong gitu Pak. Nah, di bagian kalimat ini dia mengatakan wahyu tidak berhenti. Yang mengatakan wahyu berhenti itu nggak ngerti ilmu saya. Jibril masih turun. Apa bedanya dia sama Edan ya? Edan itu kan ngomong begitu Pak. Saya didatangi Jibril, padahal yang datang nggak pernah ngaku sebagai Jibril. Nggak pernah ngaku sebagai Jibril. Dia aja bilang itu Jibril. Apa kata dia di bukunya? Bukunya bagus sekali kalau dibaca. Kalau orang nggak punya iman langsung jadi murid dia Pak, minimal simpati. Jadi emang orang-orang yang dapat kekuatan-kekuatan spiritual aneh ini punya kekuatan mempengaruhi orang. Ahmad Mosodek bisa bawa dokter, orang S1, S2, S3 dibawa ke Kalimantan buat Gavatar. Masih ingat sebelumnya? Sama Pak, modusnya sama, persis sama, gak ada bedanya. Dan dia mengatakan saya diberi mukjizat. Emang Nabi begitu ngomongnya? Nabi nggak pernah loh Pak ngomong gitu, saya diberi mukjizat. Nabi cuma mengatakan aku dikuatkan Allah dengan ini nggak pernah ngomong diberikan mukjizat. Beda kalimatnya. Saya diberi mukjizat saya adalah apapun ayat Quran saya paham. Ya kalau gitu saya mah juga Nabi deh. Apapun ayat Quran saya juga paham, tapi paham saya benar kan nggak ada jaminan. Ya, antum bawa satu ayat insya Allah saya paham Pak.
Tapi pemahaman saya, jaminan benernya nggak ada. Ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Bagi dia faham ayat Quran disebut sebagai mukjizat. Ya, guru kita hanya nabi semua kalau gitu ya. Nah, apa ajaran dia yang paling berbahaya? Setelah dia membicarakan tentang kerasulan, kenabian, dialah Al-Mahdi dan segala macam, yang paling berbahaya ini bab ini. Wa innal harba ya, hurrimat alayya. Sesungguhnya perang itu haram atasku. Aku telah terlebih dahulu menghentikannya. Wala atawajjah ilal qital. Maka, nah ini konteksnya apa? Yang menjajah India saat itu orang Belanda, orang Inggris. Inggris, kebayang Pak? Orang Inggris. Orang Inggris ini lebih cantik mainnya daripada Belanda. Zaman itu ya, kita nggak ngomong Inggris sekarang. Belanda itu karena bukan negara yang ngirim, tapi VOC kan company. Disebut company itu kan artinya perusahaan. VOC itu kan perusahaan, kumpulan perusahaan. Tapi mereka dipersenjatai. Waktu itu di bawah Prancis. Prancis lagi kuat. Tapi Prancis sendiri nggak punya kekuatan karena yang menguasai VOC, punya otonom kuat. Beda dengan maka VOC karena dia pedagang, mereka bisnis, hanya eksploitasi negara kita. Ya, maka saya punya dosen satu Pak, orang Belanda, itu takut sekali kalau mengkritik Indonesia. Muji-muji terus ya. Muji-muji terus, kayak mau minta maaf Pak. Karena dia sadar VOC itu hanya eksploitasi merusak negeri ini. Mereka paham, sekolah-sekolah itu semuanya untuk menguatkan mereka aja. Dulu kan ada sekolah-sekolah mereka ya, sekolah raja-raja namanya. Ada sekolah rakyat, itu orang susah. Ada sekolah raja Pak. Dulu ada begitu ya. Apa bahasa ininya? Quick school apa gitu ya. Nah ini di Inggris militernya lebih bagus, siasatnya lebih matang karena mereka all out. Yang bergerak di situ adalah pemerintah, bukan VOC. Apa yang dimanfaatkan? Dimanfaatkanlah orang-orang yang pinter, tapi keblinger. Seperti siapa? Mirza Ghulam Murtadha, ayahnya Mirza Ghulam Ahmad. Dia belajar hadis. Di hadis ditemukan sebuah kalimat bahwa Isa akan turun di akhir zaman, hadis Sahih Muslim. Di mana? Di Manaratul Baydha, menara putih di timur Damaskus. Damaskus di mana? Suriah. Makanya sekarang Suriah itu diserang, digempur Pak. Ini udah dekat sebenarnya ya. Saya nggak nakut-nakutin ya. Tapi semoga kita nggak ketemu dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nggak usah ketemu Pak. Kalau ketemu berarti udah rusak. Selama masih banyak kajian-kajian keislaman, kita nggak usah ketemu mereka. Nggak usah ketemu mereka. Karena kalau ketemu mereka dikhawatirkan bukan sebagai mukmin, ketemu Dajjal ya. Bukan sebagai mukmin nanti. Dan Nabi Isa kalau turun, nafasnya membunuh orang-orang yang meyakini Tuhan itu tiga. Nah, ini dia disebutkan di teksnya, hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Lalu apa kata Mirza Ghulam Ahmad di buku ini? Nah, dia di sini dia buat gambar. Ada gambar menara, ya. Nanti bisa dilihat, silakan dilihat di sini ada gambar menara. Menaranya dicat putih sama bapaknya Mirza Ghulam Murtadha sebelum mati. Dicat putih dan naik dia nanti ke atas. Bapaknya meninggal, dia langsung buat ta'lim dan mengatakan dirinya wali. Terus dia naik ke atas. Hari Jumat, besok ya. Hari ini tadi ya, tadi sore, tadi siang. Dan naik ke atas. Habis itu dia turun. Turun, kemudian masuk ke mihrab dan berkhutbah. Apa kata dia? Nabi, dia masih pakai Sayyidina Muhammad SAW, masih hormat ke Nabi Muhammad. Tapi ternyata itu cuma gimmick. Itu perhormatan palsu. Mengatakan bahwa Al-Masih Isa akan turun dari menara putih di timurnya Damaskus. Tahukah kalian di mana posisi Lahore Qadian? Lahore Qadian kalau dilihat di peta itu benar di arah timurnya Damaskus. Dia begitu ngomongnya.
maka sayalah Al-Masih itu yang turun barusan dari Menara Putih. Gitu Pak, ditulis di sini. Antum kalau yang bisa bahasa Arab boleh copy ini ya. Kira-kira gimana tuh? Kebelinger gak tuh? Ternyata bapaknya emang mempersiapkan itu. Mempersiapkan itu, Mirza Ghulam Murtadha. Tadi saya udah kasih tahu, bapaknya Mirza Ghulam Murtadha seorang apa? Pegawai pemerintah. Orang-orang British itu dulu kalau datang itu bawa pendeta Pak, untuk mengkristenkan orang Hindu dan Islam, untuk membaptis mereka, karena dianggap sebagai domba-domba tersesat. Wow, ya. Jadi bawa tentara plus bawa pendeta. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadi kristenisasi. Lalu dia buat ajaran, makanya ini diambil. Sekarang tidak boleh lagi nyerang Inggris. Berarti Inggris menang gak tuh? Menang Pak jadinya. Karena dia mematikan semangat jihad. Jihad sekarang cuma pakai lisan, ceramah-ceramah aja lah gitu ya. Ngoceh-ngoceh aja tuh jihad. Wal ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Wal istidlal, dan argumentasi akal. Gitu doang jihad. Ini bikin senang pemerintahan British, bikin senang mereka. Kenapa? Berarti satu blok sudah lemah. Karena mereka tidak ada lagi yang mau berjihad. Apa kata dia? Aku haramkan perang. Nggak boleh lagi perang, kata dia. Supaya dia disebut sebagai Al-Masih Isa. Nah, di dua kitab ini, dua-duanya dia katakan. Apa yang dia katakan? Disebutkan di hadis Imam Muslim. Al-Masih Isa itu yaksirus salib, mematahkan salib. Artinya menghancurkan ajaran-ajaran Kristiani. Maka dia kemudian ngajak semua pendeta untuk debat. Nah, ini jadi benalu bagi British Pak. Jadi Inggris kemudian menganggap, wah, jihadnya selesai, tapi muncul masalah baru. Apa masalah baru? Pendeta-pendeta nggak bisa jalan Pak. Semuanya ditantang sama dia dan kalah. Karena dia baca Injil. Jadi kalau kita baca teks ini, dia bacaannya banyak sekali. Banyak sekali bacaannya. Dia baca Injil, baca Sahih Bukhari, baca macam-macam untuk memperkuat sosoknya sebagai seorang Al-Masih atau Al-Mahdi. Memang dari dulu yang kalau saya perhatikan, orang-orang yang ngaku sebagai nabi, sebagai wali, ngaku-ngaku ya, rata-rata orang cerdas Pak. Bahkan ada yang dokter juga ada ya. Tamatan dokter Azhar itu ada yang ngaku jadi nabi. 1-2 itu ada. Tapi dulu ya. Nah, kira-kira ini kelihatan nggak kalau dia jadi alat dari British? Maka sekarang ketahuan Pak, kenapa sekarang pusat markasnya Ahmadiyah bukan di India, bukan di Pakistan. Pakistan itu tempat suci. Di mana pusatnya? Inggris. Ketahuan di situ ya. Orang-orang Eropa itu nggak mengerti Islam itu ada faksi-faksinya. Akhirnya mereka ingin masuk Islam, kenanya apa? Ahmadiyah. Ya. Namun perlu kita garis bawahi Pak, Ahmadiyah ini sudah melanggar bab kenabian. Namun kita nggak boleh bunuh mereka. Mereka ini yang lagi ramai sekarang kafir. Mereka sudah kafir. Kenapa? Melanggar salah satu dari kaidah ini, tauhid kenabian, itu udah kafir. Kenapa? Mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang kan katanya nggak boleh Pak ya. Namun karena saya bukan bagian dari itu, ya saya nggak ada urusannya. Yang enak bahasanya gimana? Oke, kita nggak katakan dia kafir, kita katakan agama Ahmadiyah. Udah selesai. Dan dulu ada orang Ahmad, jadi saya sudah berani ngomong gini karena udah pernah tinggal sama orang Ahmadiyah. Dulu ada orang yang ngaku Ahmadiyah, terus sekarang dia ngaku Syiah Pak. Datang ke Salafi, masuk ke majelis Salafi ngaku sebagai Syiah, celananya dicingkrangin. Ketipu dari beberapa jamaah di Bekasi. Dulu ngaku sebagai mantan Ahmadiyah, saya nggak tahu dia benar nggak sih mantan Ahmadiyah.
Tapi istrinya lagi hamil waktu itu, kita kasihan. Saya inepin di kamar saya dulu 3 hari lebih ya. Tapi dilihat bajunya kok bagus ya. Batiknya itu bukan batik-batik harga 50.000, 100.000 Pak. Kita mulai curiga, oh ternyata setelah itu modus. Sekarang aku Syiah, kapan dia Syiahnya? Jadi waktu kelihatan di beberapa majelis teman-teman Salafi, pengakuan seorang Syiah, saya lihat mukanya, orang ini ngaku Muhammadiyah dulu ya. Hati-hati Pak, kalau ada orang ngaku mantan Syiah, mantan Ahmadiyah, belum tentu benar. Kalau mantan Salafi, mantan Tabligh, mantan NU banyak. Mantan Muhammadiyah ada, mantan Persis ketemu, mantan Tarekat ada. Kemudian yang jadi NU lagi ada juga, yang jadi Muhammadiyah lagi ada juga, yang jadi Salafi ada juga, yang Tabligh ada juga, yang jadi Tarekat ada juga. Nah itu biasa. Tapi kalau disebut mantan Syiah, mantan Ahmadiyah, nah ini curiga aja. Ya, nggak usah percaya dulu. Termasuk ngaku non Muslim terus mualaf, harus dipelajari dulu. Ya, kalau ini repot-repot Pak, teman kita di samping ini kan ada pesantren mualaf ya, dekat sini ya, Lot 9 ya, keserahannya di situ udah. Ada Mas Imam, Ustaz Imam Al-Faruq yang ngajar tajwid juga itu. Nah itu dia koordinatornya. Gimana Pak Mirwan? 5 menit lagi ya. Jadi Ahmadiyah, gimana sikap kita dalam Ahmadiyah? Sikap yang bijak menurut saya, mereka dianggap sebagai agama baru aja udah. Agama Ahmadiyah, selesai. Namun ulama kita beda pendapat mengenai saat pecahannya yang bernama Lahore, karena tidak meyakini Mirza Ahmad sebagai nabi, cuma mengatakan Mirza Ahmad sebagai wali, tapi dapat wahyu. Sama nggak? Ya sama aja. Jadi akhirnya bagi saya Lahore kondisi ini sama aja. Pusatnya ini di Jogja ada, di beberapa wilayah di Jawa Barat ada Pak. Dan masyarakat tempatan nggak mengerti kalau itu Ahmadiyah. Nggak mengerti Pak. Kita asik di Jakarta, di Bintaro, di Ciputat, di sekitar ini asik. Kita nggak ketemu tantangan begitu, tapi di luar sana kita punya masalah yang besar ini. Maka harapannya masjid ini juga nanti punya think tanknya Pak, punya daurah-daurah, dai-dai muda, dai-dai yang militan, yang kita bisa jadikan dia sebagai orang untuk mendebat aliran-aliran yang aneh-aneh itu. Ya, semoga mimpinya nanti juga bukan hanya bangunan. Masjid itu bukan bangunan. Bangunan Masjid Nabawi itu bangunan biasa dulunya, tapi kemudian melahirkan sahabat-sahabat militan. Ketika Umar kirim 4 orang, nilainya sama dengan 4.000. Nah, coba pikirkan Pak, nanti itu saya dan teman-teman kita para dai, para ustadz siap membantu untuk konsepnya, untuk nyariin dai-nya, ustadznya, nanti kita bisa lihat ya. Gak mesti sekolah agama, tapi yang penting dia punya kesadaran. Nanti kita buat dia bisa membaca teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah harus ada Pak, sehingga masjid ini punya ustadz tetap, bukan ustadz jalan-jalanan kayak kita ini. Kita datang pergi. Kalau ada yang orang mau konsultasi, gimana Pak? Nah, silakan dipikirkan nanti. Jadi dibuat semacam markas nih Pak? Islamic Center ya. Baik, semoga kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, termasuk penyimpangan Ahmadiyah. Kita meyakini mereka bukan Muslim, tapi bersikap keras, melakukan kekerasan terhadap mereka, itu juga tidak baik ya. Kita debat, kita kalahkan mereka dengan rasionalisasi yang pas, itu lebih baik daripada kita ancam bunuh. Ini perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, apa kata beliau? Orang kembali ke ajaran yang benar dengan argumentasi yang kuat, kesadaran yang bagus, lebih baik daripada diancam dengan kematian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.